ada masalah. Beda dengan yang agak ke dalam gitu. Itu mulai bahan baku sampai petugas aja waktu itu. Sehingga saya datangkan dari Solo, saya datangkan dari Pati, saya datangkan dari Jawa Timur untuk petugas yang membantu ini karena saat itu nggak ada sama sekali, beberapa tempat nggak ada orang, sehingga saya mobilisasi dari Tagana, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Jawa Timur, seperti itu. Kemarin masih kurang, saya kirim dari Bali, seperti itu. Bu, terkait air bersih di daerah pelosok masih banyaknya, apa namanya? Ya memang, ya karena itu nanti mungkin ini kalau sudah masyarakat sudah kebutuhan dasarnya untuk makan sudah clear, saya coba prioritas pertama kemarin kita sudah diskusi untuk memperbaiki jaringan jaringan air kita perbaiki. Memang mungkin agak berat, nanti kita akan komunikasi dengan daerah, juga Kementerian PUPR karena tidak bisa kemudian karena tempatnya ini menyebar, kita sangat sulit untuk distribusi air gitu. Mana yang di atas itu jalannya sempit-sempit gitu. Jadi kita juga kesulitan gitu untuk sehingga beberapa tempat bahkan saya minta buat sumur bor. Jadi udah kita buat sumur bor aja di situ. Tapi di warung kondang itu udah 3 hari ini belum bisa karena masih 12 meter kedalamannya masih cukup dalam gitu. Seperti itu ya. Bu, tadi sempat beli nasi. Iya, sebetulnya maunya pagi supaya saya bisa dapat banyak. Tapi ternyata ditelepon anggota dari Basarnas minta untuk buffer stok, untuk makanan untuk 300 orang. Oke, saya bilang itu. Nah, saya kan kalau sekarang kalau nanti sore gitu udah bisa. Ini mungkin saya peseni tambah gitu. Itu mungkin langsung bisa kalau nanti. Tapi kalau kalau siang ini mungkin nggak, anak-anak udah nggak bisa kalau nambah segitu banyak gitu. Nah, makanya terus kemudian saya berikan dulu gitu. Iya. Terkait pengungsi yang masih menggunakan terpal, Bu, untuk ganti ke iya. Tenda bagaimana, Bu? Ya, memang tenda kita habis sudah. Saya sudah di semua ini ada berapa balai ya? 13 balai udah kita ambil semua tenda itu. Nah, akhirnya kita juga beli hanya terpal gulung ini untuk membantu mereka begitu. Karena memang tenda kita habis sudah. Itu musim hujan, Bu, di beberapa tempat yang kebanjiran juga. Untuk alas tidur sendiri para pengungsi ya nanti kita bisa gunakan karena stok kita udah habis. Ya, stok kita udah kita keluarkan semua. Bahkan ini akhirnya kita harus beli untuk tenda ini gitu. Kalau stok dari kita sudah kita keluarkan semua. Seperti itu. Masyarakat yang masih sulit untuk dijangkau itu masih ada kerjasama dengan aparat kepolisian biar nggak ada penyekatan di tengah jalan. Enggak. Sebetulnya ini karakter untuk bencana gempa. Jadi beda dengan bencana banjir. Kalau gempa itu memang dia berusaha untuk di tempat di rumahnya. Meskipun di luar. Ini ciri khas saya udah agak hafal gitu. Kalau banjir dia langsung mobilisasi ngumpul di satu tempat. Tapi kalau gempa dia sebagian besar itu yang rumahnya masih utuh atau sebagian rusak. Itu berat untuk meninggalkan rumah. Sehingga ya itu memang risikonya. Kita harus jalan, makanya tadi Pak Roni cerita dia masuk mana Pak Roni? Dia masuk. Saya tugaskan sekarang seluruh posko itu dia masuk ke dalam-dalam untuk mencari itu. Mana-mana tempat. Memang seperti itu. Jadi karena kalau ini kenapa saya laporkan kemarin Pak Presiden, Pak. Ini mungkin kalau dari sisi saya belum tahu sampai terakhir ini korban. Mungkin tidak sebanyak misalkan di Mamuju atau Majene. Tapi penyelesaiannya lebih sulit. Karena ini nyebar. Satu nyebar. Yang kedua, itu titik-titiknya itu di sini ada, kemudian bisa, di sini nggak ada.
izinnya ada gitu. Nah, jadi apa namanya? Karena itu kita juga semakin sulit mendeteksikan sekalian tadi saya sampaikan masyarakat biasanya nggak mau meninggalkan rumahnya kalau gempa itu. Jadi dia pengen tetap di situ karena meskipun rumah itu roboh mungkin ada barang-barang yang masih tertinggal yang masih bisa mereka ambil nanti setelah itu gitu. Itu sudah ciri itu di mana-mana seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita husnudon aja, jangan kita suudon bahwa mereka bukan niat untuk penjara. Tapi mereka memang mungkin tidak ada makanan dan sebagainya. Secara teori kemarin waktu itu kan kita di stop waktu kita bawa air ke atas. Saya sampaikan waktu lapor di grup, saya sampaikan kasih aja. Udah nanti kalau kita habis, ya kita ambil lagi gitu. Gitu, saya sampaikan begitu. Karena memang saya udah kerahkan mobil tangki 15. Tapi memang karena tadi tempatnya jauh-jauh, kita naik aja kemarin di tempatnya Pak Ketut itu 2 jam. Turun 4 jam. Nah, tangki balik-balik gitu kan ya lama gitu, bukan berat, lama. Satu jalannya kemudian ke atas itu sulit gitu. Seperti itu. Ya. Bukan kemarin juga ada yang anak 6 tahun terselamatkan itu akan segera dibawa ke balai terdekat. Nanti kita akan kan kita harus ada rundingan dengan keluarga, nggak bisa dia dicabut gitu dari akarnya. Kita harus komunikasi dengan keluarga. Bagaimana apapun pasti ada keluarga yang dia dekat. Mungkin itu tetangganya. Jadi saya pengalaman itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus diskusi. Itu udah ahlinya pekerja sosial itu. Udah kita serahkan dulu. Aku pun nggak bisa nangani itu karena itu memang harus ada situasional gimana nanti ada keputusan seperti apa. Seperti itu. Nggak bisa biar dia sembuh dulu. Dia kan masih trauma. Kemudian masih kemarin saya lihat juga masih susah makan. Gitu. Biar dia sehat dulu. Nanti kalau dia sudah sehat kita akan diskusi dengan keluarga yang dia kenal baik. Keluarga kenal baik itu bisa tetangga, bisa itu. Nanti kemudian dengan Pak RT, Pak RT. Ada pendamping sosial ya? Ada psikolognya dari rumah sakit juga ada psikolog. Ya. Jalan dulu lagi ya. Saudara, untuk ketiga kalinya. Ya saudara, ini untuk ketiga kalinya Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali mendatangi wilayah terdampak gempa bumi di di wilayah Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Mangunkerta. Tadi juga kita mengetahui bahwa tadi Tri Risma hari ini mendatangi posko dapur umum yang dibangun oleh Kementerian Sosial, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwa menggunakan jalur darat dirinya sampai di lokasi di wilayah Desa Mangunkerta dengan membawa 600 nasi bungkus yang kemudian akan disalurkan kembali kepada korban terdampak gempa. Tentu koordinasi terus dilakukan antara Kementerian Sosial dan juga tim Basarnas untuk terkait dengan proses penyembuhan trauma begitu dan juga proses evakuasi dan juga pencarian. Sementara itu, saudara, informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV dari Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat, ini sepertinya sudah berhasil untuk dievakuasi. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.